Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal nih yang perlu kita persiapan. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, itu tadi yang perlu kita persiapkan bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengangkat satu pujian dengan judul lagu apa nih Kak Jen? Dengan judul lagu Senin sampai Minggu. Musik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih atas berkat dan hadirat-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Kamu memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Masih semangat? Masih. Nah, biar tambah semangat, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul lagu Terhebat Terdahsyat. Musik! Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada seperti-Mu, sebab Engkaulah satu-satunya.
Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Nathan. Tapi sebelum itu, Kajian undang kalian untuk mengangkat satu pujian lagi dengan judul Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Musik. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Shalom semuanya, tiba saatnya kita semua untuk mengumpulkan persembahan dan jangan lupa untuk menyiapkan amplop dan tulis tanggal, nama, dan hari. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan-Mu dan gereja GKE Bukit Tunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita angkat satu pujian yang berjudul Persembahan Tuhan Punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Shalom, apa kabar kalian semua, adik-adik yang luar biasa? Puji Tuhan, tentunya kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih sayang, karena selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah, minggu dan remaja setiap hari minggu melalui channel YouTube Glow Kids. Yeay, hebat, anak Tuhan Yesus setia. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu mengingatkan anaknya untuk beribadah, bahkan menemani anaknya untuk beribadah sekolah minggu, khususnya yang kelas PAUD dan kelas kecil. Terima kasih ya. Tidak lupa juga pada kesempatan ini Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Jen dan Kak Tasya, terima kasih ya. Dan juga pemandu persembahan kita minggu ini ada Kak Nathan. Iya, walaupun kalian ini lagi giat-giatnya sekolah, karena sudah mulai sekolah ya sayang ya, tetapi kalian tetap nomor satu yang namanya pelayanan untuk Tuhan. Luar biasa, selalu semangat untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Adik-adik, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru Sekolah Minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang berulang tahun, yang bertambah usia dari tanggal 8 hari ini sampai tanggal 14 Agustus 2021. Wah, happy birthday ya. Kak Esther yakin dan percaya dengan bertambahnya usia kalian, kalian tentunya akan didewasakan dalam segala sesuatu dan tentunya menjadi kebanggaan Tuhan Yesus dan orang tua.
Ya, selamat ulang tahun ya sayang ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah, di sini juga Kak Esther akan selalu mengingatkan kita semua untuk disiplin namanya protokol kesehatan. Betul, disiplin protokol kesehatan 5M ya. Karena apa sayang? Ada yang tahu? Betul sekali, karena kita masih berada di wabah pandemi COVID-19 ya sayang ya. Jadi kalau adik-adik tidak terlalu penting banget, usahakan untuk tetap tinggal di rumah saja. Walaupun adik-adik keluar rumah, jangan sampai adik-adik mengabaikan yang namanya protokol kesehatan. Karena virus COVID-19 ini ada di sekitar kita. Kita harus menjaga diri kita sendiri supaya kita sehat. Dengan cara demikian, sama saja kita menjaga juga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kasihi, yang kita sayangi. Oke sayang ya, tetap disiplin yang namanya protokol kesehatan. Dan buat adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak remaja, pemuda maupun guru sekolah minggu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh atau terpapar virus COVID-19, di sini adik-adik sekolah minggu dan remaja dan pemuda dan guru sekolah minggu semuanya, ayo kita satukan hati, kita dukung dalam doa supaya mereka segera dipulihkan dalam nama Yesus ya. Dan kakak-kakak atau adik-adik yang terpapar virus COVID-19 atau sakit yang lainnya, tetap semangat. Jangan sampai putus asa, tetap berpengharapan kepada Yesus saja, karena Dia adalah tabib yang ajaib, yang luar biasa, yang bisa memberi kesembuhan kepada kita semua. Oke sayangku semua, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, selanjutnya Kak Esther mau informasikan kepada kita semua terkait kegiatan seksi pelayanan anak dan remaja yang sudah Kak Esther umumkan pada minggu-minggu sebelumnya. Oke. Untuk informasi pertama, kita akan mengadakan yang namanya Minggu Ceria dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa adik-adik? Ayo. Betul sekali, ke-76. Untuk kegiatan Minggu Ceria akan kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Dicatat ya. Lalu kegiatannya akan dibagi per kelas masing-masing. Ada kegiatan untuk kelas PAUD, ada kegiatan untuk kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Nah, untuk mengetahui apa saja nama kegiatan tersebut, kita simak videonya berikut ini. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Nah, adik-adik sudah tahu kan kegiatannya apa saja dalam rangka Minggu Ceria. Dan untuk Minggu Ceria ini adik-adik akan kita laksanakan melalui virtual atau melalui Zoom. Nanti link Zoom akan dibagikan kepada adik-adik semua, baik itu di channel YouTube Glow Kids maupun di WA grup masing-masing kelas. Jadi Kak Esther harap kalian jangan sampai melewatkan kesempatan ini, karena kita sudah lama nih tidak mengikuti kegiatan Minggu Ceria. Walaupun Minggu Cerianya kali ini kita adakan secara online,
Kak Esther yakin tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti kegiatan tersebut, khususnya untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, Kak Esther harap juga bantuan dan dukungan dari orang tua ya, supaya nanti bisa mempersiapkan anak-anaknya, khususnya yang kelas PAUD, kelas kecil, juga yang kelas tengah, supaya bisa berpartisipasi dalam kegiatan Minggu Ceria yang akan kita adakan nanti. Dan untuk dress code, kali ini kita akan menggunakan baju dengan tema merah putih. Boleh putih, boleh merah putih, atau menggunakan aksesoris yang bertemakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Wah, Kak Esther nggak sabar nih menunggu mau ketemu dengan adik-adik, walaupun hanya lewat layar. Tapi Kak Esther yakin dan percaya adik-adik juga tidak sabar mau menunggu kegiatan Minggu Ceria tersebut. Luar biasa. Kita tunggu sama-sama ya. Oke adik-adik, itu informasi yang Kak Esther sampaikan untuk kita semua dalam minggu ini. Sekarang, mari persiapkan diri adik-adik semua untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, luar biasa. Nah adik-adik, supaya lebih semangat lagi, kakak mau mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Sejak Ku Kenal Yesus, Hidupku Berubah. Oh iya, jangan lupa pakai gaya yang paling semangat. Oke? Oke. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku
mendengarkan pembacaan Alkitab dan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Ayo, gimana sikap doa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Iya, ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong sertai kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami anak-anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari teman kita, yaitu Gina. Silakan Gina. Halo teman-teman, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 3 dengan perikop, Tuhan gembalaku yang baik, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan sudah mendengarkan pembacaan Alkitab. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kanana. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik jawab ya. Nah, pertanyaannya, apakah adik-adik memiliki teman sebaya atau teman yang seumuran? Ayo jawab langsung. Mana? Kurang kedengaran. Oh, begitu ya. Ada yang punya. Keren, keren, keren. Dan sekarang kakak mau tanya lagi nih. Adik-adik punya nggak teman, tapi dia itu lebih tua dari adik-adik, umurnya lebih dewasa dari adik-adik? Ada yang punya? Wah, begitu ya. Kakak juga punya teman yang lebih tua dari kakak. Seperti Kanana, Kak Monik, dan kakak-kakak yang lain, kakak berteman dengan mereka semua. Dan mereka adalah teman yang baik adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak bahwa teman yang baik itu adalah pemberian dari Tuhan adik-adik untuk kita. Dan kira-kira apa sih hubungannya teman yang baik dan cerita Kanana hari ini? Nah, jadi gini adik-adik. Di cerita minggu lalu, ceritanya tentang, apa ya cerita minggu lalu? Adik-adik, ada yang masih ingat nggak cerita minggu lalu? Kalau nggak salah, kalau kakak ingat-ingat ya, rasanya apa gitu? Apa ya? Ada ingat nggak? Daud, iya, Daud melawan Goliat. Iya. Jadi cerita minggu lalu itu kan ceritanya tentang Daud melawan Goliat. Dan cerita minggu kali ini itu lanjutan dari cerita minggu lalu. Nah, jadi di ceritanya nanti Tuhan akan memberikan teman yang baik untuk si Daud. Kira-kira siapa ya teman yang baik itu? Dan bagaimana cara mereka bertemu dan berkenalan sehingga menjadi teman? Yuk kita dengarkan baik-baik cerita Kanana. Silahkan Kanana. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi dan sebelumnya kakak ucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah naik kelas dan saat ini sudah bergabung dan masuk di kelas tengah. Sekali lagi kakak ucapkan selamat. Oke adik-adik, kita kembali ke cerita minggu ini yang akan kita dengar dan masih melanjutkan cerita minggu yang lalu. Jadi setelah Daud berhasil mengalahkan si raksasa Goliat dan Tuhan memberikan kemenangan besar kepada Daud dan pasukan Israel, maka tinggallah Daud di istana Raja Saul. Dan pada awalnya Raja Saul sangat mengasihi Daud sehingga ia mengangkat Daud menjadi pemimpin kepala pasukan Israel.
Allah, sehingga kemanapun Daud pergi berperang, dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan menyertai Daud sehingga memberikan kemenangan besar kepada Daud. Nah adik-adik, Raja Saul dia belum mengetahui kalau sebenarnya Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel dan Tuhan sedang mempersiapkan Daud untuk nantinya menjadi raja menggantikan Raja Saul. Sedang dari Raja Saul sendiri roh Tuhan sudah mundur dan meninggalkan dia, maka roh jahatlah yang menghinggapi Raja Saul. Sehingga ketika roh jahat menghinggap dia, maka Daudlah yang selalu memainkan kecapi. Maka ketika Daud memainkan kecapi di hadapan Raja Saul, dan ketika dia mendengarkannya, maka hatinya menjadi tenang dan roh jahat itu mundur dan meninggalkannya. Suatu kali ketika Daud kembali berhasil memenangkan peperangan dengan bangsa Filistin, dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada Daud dan seluruh pasukan Israel. Dan ketika itu seluruh kota keluarlah perempuan-perempuan, mereka menari, mereka memuji, mereka bersukaria, bersukacita, mereka bersaut-sautan dan mereka berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka mendengar hal itu, marahlah hati Raja Saul, dan sejak saat itu dia benci kepada Daud. Nah, suatu ketika Raja Saul sedang kemasukan roh dan di situ Daud sedang memainkan kecapinya, maka Raja Saul dengan tombak yang ada di tangannya dia berusaha untuk melukai Daud, menancapkan ke Daud, tetapi 2 kali Daud berhasil mengelaknya. Nah, adik-adik, tetapi Tuhan mengasihi Daud, Tuhan melindungi Daud, Tuhan menyertai Daud. Tuhan memberikan teman, Tuhan memberikan sahabat, Tuhan memberikan penghiburan kepada Daud. Yonatan sendiri, anak dari Raja Saul, begitu menyayangi Daud, begitu mengasihi Daud, sehingga ia memberikan baju perangnya, dia memberikan jubahnya, dia memberi pedangnya, dia memberi panahnya, bahkan ikat pinggangnya kepada Daud. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mendengar, kita akan menyaksikan bagaimana Daud harus melarikan diri dan bersembunyi dari Raja Saul, dan bagaimana secara diam-diam Yonatan dan Daud mengikat perjanjian untuk saling melindungi. Bersama dengan kakak, yuk kita dengarkan. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud.
Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Adik-adik, dari cerita yang baru kita dengar ini, ternyata ada banyak hal yang membuat kita sedih, tetapi ada juga banyak hal yang membuat kita senang. Nah adik-adik, hal-hal apa saja yang membuat adik-adik sedih? Ya, seperti Raja Saul yang iri hati dan mau melukai Daud. Nah, hal-hal apa saja yang membuat adik-adik senang? Iya, Tuhan memperhatikan hidup Daud sehingga Raja Saul tidak bisa menyakitinya. Tuhan memberikan seorang teman yang baik untuk menghibur dan menolongnya. Nah adik-adik, di Mazmur 23 ayat 3, ini ayat hafalan buat adik-adik minggu ini. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ini berarti saat kita sedang bersedih atau takut, Tuhan memberi kita keberanian baru dan membuat kita kembali tenang. Ia mendengar dan menjawab doa kita. Ia mengirim teman-teman untuk menguatkan kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini berarti Tuhan memimpin kita di jalan yang tepat, oleh karena Ia telah berjanji menjadi gembala kita. Haleluya. Amin. Wah adik-adik, gimana cerita tadi? Keren kan? Nah adik-adik, tadi kita sudah mendapatkan ayat hafalan dan sudah mendengarkan cerita. Dan sekarang kakak mau mengajak adik-adik lagi untuk memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oh ya, jangan lupa adik-adik berdiri, karena adik-adik bakal joget-joget lagi nih dengan lagunya. Pakai gaya yang paling heboh ya. Kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri dengan tegap karena kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Siap? Berdiri dengan tegap ya adik-adik. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik sekarang untuk berdoa bersama-sama. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah tadi. Sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan tentang bagaimana teman yang baik yang telah Engkau berikan kepada kami dan kepada Daud ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, itu semua karena berkat dan karunia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan berpisah ya Tuhan dan akan mengerjakan aktivitas kami masing-masing. Tolong sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.